Pengertian akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah segala tingkah laku yang terpuji atau baik. Dalam Islam, akhlak terbagi menjadi dua, yakni akhlak mahmudah, yaitu terpuji, dan akhlak makmumah, yaitu tercela. Akhlak mahmudah merupakan sifat-sifat yang dapat mendapatkan pujian atau sanjungan dari orang lain, serta diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, dasarnya menjadi alat pengukur untuk menyatakan bahwa sifat seseorang itu baik atau buruk adalah Al-Quran dan Sunnah. Akhlak atau ajaran budi pekerti yang menurut pendapat umum masyarakat baik, tetapi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka haram hukumnya untuk diamalkan. Jadi, akhlak Islami bersumber pada ajaran-ajaran Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran bukanlah hasil pemikiran manusia, melainkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman sekaligus petunjuk bagi setiap muslim. Yang kedua ada as-sunnah atau hadis. Sebagai pedoman kedua, sesuai Al-Quran, yaitu hadis Rasulullah, yang meliputi perkataan dan tingkah laku beliau. Sifat-sifat akhlak mahmudah. 1. Taubah ialah keazaman untuk meninggalkan segala kesalahan dan dosa-dosa besar melalui jalan ilmu, penyesalan, dan niat untuk tidak mengulanginya atau taubat nasuha. 2. Zuhud ialah satu cara kehidupan seorang mukmin yang mengekang jiwa daripada segala rupa kesenangan dunia sambil berusaha meninggalkan semua perkara yang tidak baik. 3. Takut Allah ialah seorang muslim itu mengenali zat Allah melalui mengenal sifat-sifat Allah dan mempunyai jiwa yang takut akan melakukan perkara dosa atau perkara yang dilarang oleh Islam. 4. Mahabbah atau cinta Allah dan Rasul ialah kasih seorang mukmin kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala yang lain. 5. Sabar ialah separuh dari iman. Sabar juga adalah susah untuk dipraktikkan dalam diri seseorang kecuali mukmin yang kuat imannya dan ridho segala ujian dari Allah. 6. Syukur ialah seorang mukmin yang senantiasa berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. 7. Ikhlas dan benar ialah mukmin yang senantiasa membersihkan amalannya, dinamakan orang yang benar-benar ikhlas. 8. Tawakal ialah meletakkan pengakuan hanya pada Allah setelah berazam dan diikuti dengan usaha. 9. Beriman dengan lapang dada, qada dan qadar. Allah ialah salah satu daripada sifat mahmudah. 10. Ingat pada kematian. Mukmin yang senantiasa mengingat mati adalah orang yang pintar karena mereka senantiasa bersedia untuk mati dengan segala ibadah yang dilaksanakan. Cara meningkatkan akhlak mahmudah ini sebenarnya ada banyak cara, tetapi di sini saya membagi dua, yaitu yang pertama, cara meningkatkan akhlak mahmudah secara lahir, yaitu ada pendidikan. Karena dengan pendidikan, cara pandang seseorang akan bertambah luas, tentunya dengan mengenal lebih jauh akibat dari masing-masing akhlak terpuji dan akhlak tercela. Yang kedua, menaati dan mengikuti peraturan dan UU yang ada di masyarakat dan negara. Bagi seorang muslim, tentunya mengikuti aturan yang digariskan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ada kebiasaan. Akhlak terpuji dapat ditingkatkan melalui kehendak atau kegiatan baik yang dibiasakan. Yang keempat, memilih pergaulan yang baik. Sebaik-baiknya pergaulan adalah berteman dengan para ulama atau orang beriman dan ilmuwan atau intelektual. Yang kelima, melalui perjuangan dan usaha. Menurut Hamka, bahwa akhlak terpuji tidak timbul kalau tidak dari keutamaan, sedangkan keutamaan tercapai melalui perjuangan. Cara meningkatkan akhlak yang terpuji secara batin dapat ditingkatkan melalui beberapa cara, yaitu muhasabah, yaitu selalu menghitung perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya selama ini, baik perbuatan buruk beserta akibat yang dilakukannya, ataupun perbuatan baik beserta akibat yang ditimbulkannya. Yang kedua, muaqabah, memberikan hukuman terhadap berbagai perbuatan, ditindakan yang telah dilakukannya. Hukuman tersebut tentu bersifat ruhiyah dan berorientasi pada kebijakan seperti melakukan salat sunnah yang lebih banyak dibandingkan biasanya, berzikir, dan sebagainya. Yang ketiga, muahadah, perjanjian dengan hati nurani untuk tidak mengulangi kesalahan dan keburukan tindakan yang dilakukan, serta menggantinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Dan yang terakhir, mujahadah, berusaha maksimal untuk melakukan perbuatan yang baik untuk mencapai derajat ihsan sehingga mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau muraqabah.
Kesimpulan pada materi kali ini adalah akhlak Mahmudah adalah akhlak yang terpuji atau perilaku manusia yang baik dan disenangi menurut individu maupun sosial, serta sesuai dengan ajaran yang bersumber dari Tuhan. Dasar-dasar akhlak Mahmudah didasari oleh dua sumber, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sifat-sifat akhlak Mahmudah antara lain yaitu taubah, zuhud, takut pada Allah, mahabbah, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, menerima dengan lapang dada, qada dan qadar Allah, dan ingat pada kematian.